Orang memberitakan ya apa yang ada di permukaan. Masa yang ini tidak boleh diberitakan? Kan ajaib. Media Singapura beritakan fitnah boroknya Jokowi. Mantan dubes sarankan putus hubungan dengan Singapura. Guys, ternyata pernyataan dari OCCRP tentang Jokowi yang jadi tokoh terkorup berbuntut panjang loh. Soalnya ya, masa sekarang media di Singapura yaitu CNA ikut beritain borok-boroknya Jokowi. Kasus ini bikin mantan dubes RI untuk Polandia yaitu Peter F. Gonta kasih saran guys. Mending Singapura jauhi aja. Soalnya bagi Peter, itu kan negara sahabat dan tetangga ya. Tapi kok nyebarin hal negatif kayak gitu? Peter juga jelasin ini tuh efek konflik elit politik yang berkepanjangan. Bikin citra Indonesia di mata dunia jadi jelek. Menurut kalian, pemerintah Indonesia harus apa ya guys kalau mantan presiden diberitain jelek gini? Apa harus putus hubungan? Peter F. Gonta ini zaman Orde Baru aja namanya sudah muncul, tapi tidak terlalu ada di permukaan. Sebagian mungkin tidak tahu siapa dia. Ya, mantan dubes Polandia. Dan kalau nggak salah dia dewan pakar dari Nasdem juga. Sekarang dia bilang dia mendesak untuk Indonesia memutuskan hubungan dengan Singapura. Kenapa? Gara-gara pihak Singapura di televisinya menayangkan berita tentang Jokowi yang disematkan sebagai finalis tokoh dunia paling korup oleh OCCRP. Sampai segitunya, tampaknya ini memang cocok disebut buruk muka cermin dibelah. Jadi tidak mau disebut buruk muka, cerminnya dibelah, cerminnya dihancurkan. Apa Bang Peter ini lupa? Singapura ini pemberi utang terbanyak di Indonesia. Ya, melebihi Cina. Bahkan yang disebut-sebut oleh Jokowi yang akan investasi di IKN itu, yang lain 30, 40, Singapura itu 120 katanya pengusaha Singapura akan menanamkan uangnya di IKN. Atau udah fix nggak jadi nih, sehingga Peter F. Gonta berani bicara seperti ini. Aneh ini, miris ini. Tokoh sebesar Peter F. Gonta gitu. Aduh, Peter F. Gonta miris. Desak putuskan hubungan dengan Singapura gegara beritakan Jokowi OCCRP. Orang memberitakan ya apa yang ada di permukaan. Masa yang ini tidak boleh diberitakan? Kan ajaib. Jokowi finalis tokoh korup dunia 2024 versi OCCRP. ICW bilang alasannya kuat dan mendasar. Kamu tahu nggak kenapa Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinobatkan sebagai finalis tokoh dunia paling korup tahun 2024 versi OCCRP? Jokowi bersanding dengan 4 tokoh lain yang masuk daftar finalis orang terkorup di dunia. Mereka adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Tinubu, Perdana Menteri Bangladesh ke-10 Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. FYI, OCCRP adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberantasan kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia. Dalam laporannya, mereka memang nggak kasih alasan spesifik mengapa nama Jokowi masuk dalam daftar finalis. OCCRP menegaskan bahwa pemilihan nominasi orang terkorup di dunia 2024 bukanlah kontes yang ditentukan oleh sekedar popularitas. Penentuan dilakukan bermula dari usulan jaringan global jurnalis investigasi, mitra dan anggota mereka di seluruh dunia. Jumlah nominasi bukanlah suara akhir. Tokoh terpilih ditentukan oleh para juri. Mereka terdiri dari akademisi, jurnalis investigasi, dan pakar anti korupsi. Skala kejahatan, pengaruh global, dan dampak yang ditimbulkan menjadi kriteria penting. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai penobatan OCCRP ini punya alasan kuat. Menurut ICW, mantan wali kota Solo itu layak mendapat predikat tersebut.
Iya, jadi memang kalau kita bicara soal korupsi, dia tidak hanya bicara berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, soal kerugian keuangan negara, suap menyuap, dan lain seterusnya. Kalau kita bicara soal definisi korupsi secara internasional begitu ya, dia tidak hanya berhenti hanya pada tindakan hukum saja, tapi juga tindakan tadi yang saya sampaikan dalam kategori grand corruption begitu ya, atau salah satu turunannya itu soal state capture corruption, mengubah regulasi untuk menguntungkan sekelompok orang begitu. Nah, itu yang kemudian dianggap seringkali digunakan atau dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun masa pemerintahannya. Dulu Ferdinand Marcos, presiden Filipina, dan juga Soeharto itu juga disebut sebagai presiden terkorup, tapi memang belum tidak pernah ada upaya hukum pidananya di situ, sehingga tidak. Kalau kita bicara soal korupsi, dia tidak hanya bicara soal hukum gitu ya, yang terbatas hanya bisa diadili di persidangan gitu. Catatan ICW menyebut total kerugian keuangan negara selama masa pemerintahan Jokowi mencapai 297,3 triliun rupiah. Namun kerugian yang kembali ke kas negara hanya sekitar 20%. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Presiden sendiri itu kerap kali diduga menggunakan hukum untuk melegitimasi hasrat kekuasaannya begitu ya, atau autocratic legalism. Nah, kenapa kemudian ICW bisa bilang bahwa hasil rilis dari OCCRP itu punya alasan dan juga dasar yang cukup kuat menempatkan Jokowi sebagai presiden, sebagai salah seorang ya finalis pimpinan terkorup di dunia. Desakan putus hubungan dengan Singapura muncul gegara beritakan Jokowi. Peter F. Gonta. Laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project yang memasukkan Presiden ke-7 Jokowi dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia sempat membuat gaduh di dalam dan di luar negeri. Wajar dong. Itu berita dunia karena lembaganya lembaga dunia, dikenal oleh seluruh dunia. Jadi yang mempertanyakan keabsahannya ngaco. Bahkan media negara tetangga turut memblow up laporan tersebut. Hal itu seakan-akan menjadi penghinaan bagi Indonesia. Mantan Dubes RI untuk Polandia, Peter F. Gonta turut angkat bicara tentang adanya pemberitaan CNA di Singapura beberapa waktu lalu. Ini nama televisi yang tampaknya begitu ya. Sudah keterlaluan. Media negara sahabat, negara tetangga, negara ASEAN ikut menyebarkan hal-hal seperti ini. Memalukan, padahal teman kita katanya. Teman yang dipinjemin duit terus ya. Kata Peter dikutip RFOL dalam akun media sosial pribadinya Sabtu malam 4 Januari. Sahabat EZ yang tahu media sosialnya apa, silakan kasih tahu di kolom komentar ya. Karena saya cek di di X nggak ada, di Instagram juga nggak ada. Tak tanggung-tanggung, anggota Dewan Pakar Nasdem ini pun meminta Indonesia bersikap tegas terhadap Singapura. Kita putuskan saja hubungan dengan Singapura. Wow, nanti pinjam duit kemana? Salah satu yang terbesar minjemin duit buat Indonesia. Indonesia kan masih kerepotan, APBN-nya masih butuh bantuan. Wah, nanti kalau mau minta keringanan pembayaran utang repot nih kalau kayak begini. Menurutnya hal itu akibat adanya perseteruan antara elit bangsa berlarut-larut sehingga marwah NKRI di mata dunia makin dipandang sebelah mata. Terus gimana dong caranya? Selesaikan, adili, periksa, sehingga nanti ketahuan bersalah atau tidaknya. Kan begitu. Meskipun proses hukum juga sekarang pada titik nadir tingkat kepercayaan rakyat, tapi kan nggak ada ruang lain selain pengadilan. Ya sudah masuk saja dulu gitu. Kalau kita antara sesama bangsa, antara sahabat, antar partai berantem dan saling menjelekan, beginilah jadinya. Ya, tapi dengan cara begini, ini gimana nih kalau kedengeran sama Perdana Menteri Singapura? Wow, ini mulai macam-macam ini Indonesia nih. Sudahlah, jangan dikasih pinjam uang lagi. Ah, repot itu. Gimana dong kalau begitu? Jadi Peter Gonta itu adalah tadi mantan Dubes Polandia, anggota Dewan Pakar Nasdem. Dan di eranya Soeharto juga sudah muncul namanya, salah satu pengusaha lah gitu. Jadi inilah yang disebut dengan buruk muka cermin dibelah, kata Tommy Selby.
Terong mana Terong? Wow, kok jadi bahas Terong? Apa hubungannya Terong dengan Iriana? Desak putuskan hubungan dengan Singapura muncul gegara beritakan Jokowi. Dari Peter F. Gonta. Bukannya bagus diberitakan setelah lengser, berarti terkenal. Katanya pengen terkenal. Setelah terkenal malah tantrum. Gimana ini? Allahu Akbar. Nah, seharusnya Prabowo Subianto ini saat yang tepat untuk angkat bicara tentang Jokowi sebagai finalis. Saatnya ini bicara. Kenapa? Negara lain sudah memberitakan. Singapura, pemberi utang terbanyak ke Indonesia, sudah angkat bicara meskipun medianya. Jadi harus segera direspon dengan penuh kebijaksanaan. Bagaimana maksudnya penuh kebijaksanaan? Yaitu dibuka saja, monggo silakan. Kalau ini memang ada kasus, coba lihat, coba dicek di KPK. Ada nggak laporan terhadap Jokowi? Makanya kita, kata KPK ya, makanya kita minta, coba yang punya bukti laporkan ke kami, berikan kami. Hei, jangan minta-minta. Di KPK sudah ada. Laporan Ubaidillah Badrun sudah ada. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Dari tahun-tahun kemarin itu sudah. Kita juga sudah bantu, dorong, ingatkan KPK. Nah, Anda sekarang pimpinan-pimpinan baru. Jangan malah mengaburkan gitu. Makanya berikan buktinya ke kami. Sudah ada itu. Di KPK, di polisi, di mana-mana. Sudah ada itu. Aduh. Tapi, sahabat SJ, kami juga ingin menekankan bahwa ketika bicara Jokowi sebagai pemimpin terkorup, ini bukan bicara satu orang Jokowi. Ini bicara Jokowi dan kroninya. Dan Jokowi dan yang melahirkannya, bukan ibu dan bapaknya ya, tapi yang membesarkannya siapa? PDIP. Jangan lupa itu. Sekarang seolah-olah PDIP menyerang Jokowi. Ingat, Jokowi begitu juga atas kontribusi besar dari PDIP. Jangan kita lupakan.